saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan, kita dipersatukan lagi di dalam jam doa. Kami akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa ini. Kita akan terus bersatu di dalam doa. Mari kita angkat pujian, nyata kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tak ada satupun Allah lain kecuali Engkau saja yang berbuat dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk saat ini, untuk melakukan jam doa ini Tuhan bersama keluarga kami tercinta. Kiranya Kau sertai kami Tuhan, buka hati kami Tuhan untuk terus bersekutu kepadamu, untuk terus memohon yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah ini menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami untuk terus berseru kepada Engkau. Bukakan jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan kami Bapa. Bukalah hati kami untuk terus kami berjalan di dalam tangan-Mu Yesus. Karena kami yakin hanya kepadamu lah saja Tuhan kami dapat berseru, kami dapat melakukan yang terbaik Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan dapat menjadi berkat dan dapat menjadi yang terbaik untuk Engkau Tuhan di dalam dunia ini.
Hanya namamu saja Tuhan yang kami permuliakan. Hanya namamu saja Tuhan yang dapat kami sembah. Tiada kata lain selain Engkau Bapa. Engkau yang luar biasa, Engkau yang ajaib, Engkau yang nyata dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Inilah Tuhan doa yang jauh dari sempurna. Engkau sempurnakan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Katakan Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara, masih dalam nama Tuhan Yesus? Luar biasa ya, karena perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita, kita dapat merasakan yang terbaik dalam kehidupan kita selama setiap harinya ini, selama seminggu ke depan. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Karena hanya Yesuslah yang akan terus menuntun kehidupan kita. Mari kita akan pujikan bersama. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu.
Bapak Ibu dan Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya dapat menjadi berkat buat kita semua satu keluarga, dapat menjadi berkat untuk keluarga kita, dapat menjadi berkat untuk sekeliling kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujikan bersama. Doa mengubah segala sesuatu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di rumahnya Bapak Aris di Ki Penjawi 2 nomor 6B. Salam Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali bisa jumpa pada sore hari ini dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kami ucapkan selamat datang di dalam persekutuan hari Rebu yang saat ini di tempat kami. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kami ucapkan selamat, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan memberkati. Dan kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Pasti Bapak Ibu sekalian akan mengatakan luar biasa. Memang benar, Bapak Ibu sekalian dalam keadaan luar biasa karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, pada sore hari ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan renungan, dan semoga renungan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh rasa kerendahan hati kami datang menghadap bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Engkau berkenan kepada kami, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk membagi berkat bagi saudara-saudara kami pada hari Rabu ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, menyertai saudara-saudara kami yang pada saat ini mendengarkan. Engkau memberkati semua apa yang pada saat ini menjadi
pergumulan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami mengundang Roh Kudus pimpin kami, supaya firman Tuhan pada saat ini sungguh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang pada sore hari ini mendengarkan. Kami serahkan semua permohonan, doa, ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Saya akan membacakan sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sekian bacaan firman Tuhan, dan mari kita renungkan bersama-sama. Pokok perenungan pada sore hari ini yaitu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Mengapa saya ngambil pokok perenungan ini? Saya di latar belakangi dalam keadaan seperti ini sekarang yang pada saat ini sangat memprihatinkan. Untuk itu kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang beriman, kita harus ingat berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Itu dikatakan dalam ayat 36. Sebagai pendahuluan, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus selalu berjaga-jaga, selalu salah satu yang kita jaga jarak. Jadi kita harus berjaga-jaga, salah satunya adalah sekarang kita dihimbau untuk berjaga jarak. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Jawabannya di dalam pasal 21 ayat 36 tadi dikatakan, yaitu supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini jawabannya. Jadi pertanyaan tadi, kenapa kita harus berdoa, berjaga-jaga? Jawabannya ialah ayat 21 ayat 36, termasuk COVID-19. Bapak Ibu sekalian, sulit untuk dilakukan. Pada dasarnya saya melihat dari perkembangan yang saat ini melalui media, yaitu melalui pernikahan misalnya, terus kematian, duka, dan di tempat-tempat umum, itu sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau itu sulit, kita akan berjaga-jaga itu, kita akan belajar dari beberapa hal, yaitu kita akan belajar untuk kita renungkan, dan 5 syarat berjaga-jaga. Ada 5 syarat, yaitu bagaimana kita bisa berjaga-jaga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya kenalan dengan seorang satpam security
pada waktu dia mau masuk dari satpam atau security, dia dites, diuji. Nah, dia mengatakan kepada saya, yaitu ada 5 hal yang pada saat ini perlu kita renungkan bersama-sama juga. Ini pengalaman dari satpam tersebut. Ya, jadi harus punya kekuatan. Yang pertama, punya kekuatan. Yang kedua yaitu keberanian. Yang ketiga yaitu kepekaan. Yang keempat yaitu kewaspadaan. Yang kelima yaitu kedisiplinan. Nah, ini semua akan bisa lulus satpam tersebut kalau dia bisa mempunyai syarat-syarat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah sekarang saya mengambil daripada pengalaman satpam ini juga, mungkin ini memang menurut saya benar sekali. Jadi harus punya kekuatan dalam hal apa? Yaitu fisik maupun moral. Ya, jadi punya kekuatan fisik maupun moral. Yang kedua yaitu keberanian. Keberanian, biasanya seorang penjaga itu ya harus berani, dan dia kalau kalau jaga-jaga itu harus bisa menghadapi segala sesuatu dengan berani, ya, dalam keadaan apapun. Dia harus mempunyai keberanian menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi, atau mungkin ada seseorang yang akan berbuat sesuatu. Yang ketiga yaitu kepekaan. Kepekaan itu yaitu mudah tanggap. Artinya mudah tanggap, yaitu dia harus bisa mungkin biasanya itu dari pendengaran, ya, dari pendengaran, peka dari dia mendengarkan sesuatu. Misalnya ini seorang penjaga itu di pos ada sesuatu yang ya katakanlah suara-suara, dia harus peka, itu suara apa, dia bisa memahami seperti itu. Nah, terus yang ketiga yaitu kewaspadaan, yaitu paham tantangan melihat keadaan situasi, yaitu paham tentang keadaan situasi, itu waspada. Jadi situasinya bagaimana, aman atau ada sesuatu yang mungkin akan terjadi di situ, dia harus waspada. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang kelima yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan yaitu sehubungan dengan waktu tentunya. Disiplin itu dengan waktu, yaitu di situ dikatakan dalam firman Tuhan juga senantiasa berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jagalah senantiasa. Jadi terus-menerus. Tapi bagaimana Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita terus-menerus, biasanya kalau saya perhatikan di suatu kantor atau di mana itu, atau di suatu lembaga kalau dijaga oleh satpam itu, mereka ada shift, ya, ada gantian. Nah, bahkan justru justru lebih dari satu orang. Si penjaga itu lebih satu orang, mungkin 1, 2, 3 orang. Jadi maksudnya ya nanti kalau menghadapi segala sesuatu itu sudah diatur strateginya bagaimana. Itu disiplin, jadi harus disiplin. Yaitu sehubungan dengan firman Tuhan tadi mengatakan senantiasa berjaga-jagalah senantiasa. Jadi terus menerus. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya ini? Memang ini kalau kita melihat di dalam Lukas ini, itu identik sama zaman akhir, ya, akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita berjaga-jaga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya sempat merenungkan, saya melihat di media, di TV, itu sekarang kalau kita melihat dari firman Tuhan tentang
akhir zaman itu kelihatannya ini mungkin ya mudah-mudahan tidak sekarang ya, artinya itu mudah-mudahan ini sudah terjadi di mana-mana. Masalah-masalah yang saat ini terjadi melalui media itu tidak pernah ada yang menyenangkan. Adanya pembunuhan, anak sudah berani dengan orang tua membunuh ini dan itu, banyak masalah-masalah. Sekarang ada banjir juga, ada rumah terbakar, ada kejahatan-kejahatan. Nah, kalau saya melihat dari firman Tuhan itu kejadian nanti setelah zaman akhir itu juga seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang-orang percaya harus memahami itu peka, kita harus terus berjaga-jaga. Artinya nanti akan lebih parah lagi. Peperangan juga terjadi di mana-mana. Nah, sekarang orang kebencian sudah terjadi di mana-mana. Itu menurut saya itu tanda-tandanya sekarang sudah ada suatu seperti mendekati akhir zaman. Tapi mudah-mudahan tidak demikian, karena ini sebagian kecil saja, belum. Bahkan nanti orang Kristen sendiri akan dibantai, akan dimusuhi. Nah, sekarang sudah ada perang agama, ya puji Tuhan, artinya bukan agama kita yang percayai, dia orang yang beragama lain, yaitu selalu berperang, bersalah paham, ada ini, ada itu. Kalau kita melihat media itu, wah, menyedihkan. Saya itu kalau melihat media melalui TV itu, saya nilai itu 90% itu kabar yang tidak baik. Jadi kabar yang tidak baik, yang baik itu sedikit saja, yang menyenangkan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perlu diketahui bahwa inilah zaman akhir dan situasinya seperti ini. Bapak Ibu sekalian tidak nyangka-nyangka 9 bulan yang lalu tahu-tahu muncul ada COVID-19, Corona. Kita tidak tahu, tahu-tahunya tiba-tiba ada. Nah, ini merupakan sesuatu hal-hal yang sebenarnya menantang kita, bagaimana kita belajar di dalam hidup kita yang orang percaya ini. Satu ya, kalau menurut saya mendekat kepada Tuhan. Selalu ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lengah. Terus-menerus kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, keadaan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi ini kita ngambil renungan ini yaitu di dalam seperti berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jagalah senantiasa. Jadi berjaga-jaga terus-menerus, peka. Kita melihat situasi, kita harus berani, kita harus kuat dan waspada. Seperti pengalaman dari seorang satpam ini menjadikan satu perenungan saya, dan ini juga kebenaran firman Tuhan menjelaskan, dikatakan di nasihat ini, yaitu Tuhan Yesus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya. Nah, sekarang jaga-jaga, kita nyadari apa bisa seperti yang dilakukan oleh satpam ini, yaitu kita mempunyai kekuatan, keberanian, kepekaan, kewaspadaan, kedisiplinan. Saya kira akan mengatakan berat, tetapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi dijalankan sambil berdoa, ya, sambil berdoa, berjaga-jaga tapi terus berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita mempunyai seperti yang diharapkan ini, yaitu yang mempunyai kekuatan, mempunyai keberanian, mempunyai kepekaan, waspada, dan disiplin. Itu kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan segala persoalan yang sekarang terjadi ini. Nah, mengapa? Mengapa doa sangat dalam berjaga-jaga sambil berdoa? Jawabannya yaitu di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Saya ingin mengajak untuk Bapak Ibu sekalian baca di dalam Matius
pasal 26 ayat 41. Ayat itu mengatakan ini: berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, ini jawabannya kalau mengapa orang kita berjaga sambil berdoa, yaitu karena kita ini lemah dan supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Ya, salah satu pengikut Tuhan Yesus sendiri pada waktu kita ingat beliau murid-murid itu atau pengikut Tuhan Yesus itu diajak Yesus ke Getsemani untuk berdoa. Permintaannya tidak banyak, hanya 1 jam. Hanya 1 jam. Yesus mengendaki supaya 1 jam. Tapi bagaimana? Sulit kan? Berat kan? Dia sebentar-sebentar tidur, tidak kuat. Baru diminta 1 jam. Apalagi ini dikatakan tadi senantiasa, jadi terus menerus, ya. Selama kita masih ada bernapas ini, terus menerus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, ini jadi kita pentingnya di dalam berdoa kita menyadari bahwa hidup kita ini lemah, nggak bisa. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kemampuan, kekuatan kepada kita. Nah, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, kadang-kadang kita berjaga-jaga ini kalau kita tidak peka, ya, kita kena pencobaan. Kita mudah untuk dihasut atau dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang baik. Lupa bahwa kita ini mempunyai tugas, yaitu berjaga-jaga. Akhirnya kita kena pencobaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah manfaatnya, pentingnya di dalam kehidupan kita selalu menyerahkan hidup ini kepada Tuhan melalui doa. Nah, puji Tuhan, doa hari Rebu yang pada saat ini walaupun melalui online selalu ada, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kami sebagai kesimpulan, saya ingin mengajak untuk Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Dan terus kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Jadi kita waspada, jaga-jaga. Terus kita harus mendekat kepada Tuhan, dan kita akan diselamatkan seperti dikatakan tadi di dalam ayat 36. Kita akan terus tetap teguh di dalam Tuhan, ya. Dikatakan dalam ayat 36 tadi di dalam Lukas itu supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itu yang perlu kita renungkan. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga firman Tuhan pada saat sore hari ini walaupun singkat menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mempercayai kami, firman-Mu yang kami sampaikan supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang Jumat GBI Salatiga yang mendengarkan. Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini setia untuk ikut berdoa, terus berjaga-jaga. Engkau akan tolong, beri kekuatan, beri kewaspadaan, beri suatu kepekaan di dalam mereka membaca situasi dan sebagainya, situasi yang pada saat ini memprihatinkan bagi kami. Tapi kami orang percaya, kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan terus melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami. Engkau memberi kesehatan kepada kami. Semua anak-anak-Mu kami serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan Engkau meteraikan kepada setiap pribadi anak-anak-Mu. Engkau memberkati. Kiranya kami serahkan semua permohonan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya memang Pak Aris mungkin terpengaruh oleh usia, tidak bisa kadang-kadang perbicaraannya ya itu tidak bisa teratur dengan baik, tapi ya perlu dimaklumi karena Pak Aris sudah usia tua sehingga mungkin Bapak Ibu wah Pak Aris ini ya, tapi tidak. Saya kira yang penting berkatnya sudah diterima. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat berdoa bersama dengan keluarga tercinta, orang-orang terdekat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.